Bab 4441. Tidak akan hidup sendiri. Dalam beberapa hari terakhir, pergi dan cari pulau yang berhubungan dengan bunga persik. Beritahu aku segera setelah kamu menemukannya, lalu pergi sejauh mungkin dari sana. Sekarang Erikin sedang dalam kondisi kacau dan dia malas berbicara dengan Credenstian, jadi dia melambaikan tangannya. Sekelompok sekte Sage ini cukup baik untuk melakukan pekerjaan pembantu, tetapi jika menyangkut pertarungan, mereka benar-benar tidak memiliki banyak kekuatan. Jangan khawatir, teman seiman, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan pulau ini dalam beberapa hari terakhir. Mendengar bahwa dia tidak perlu membantu, Credenstian menganggukkan kepalanya seolah dia telah diampuni. Adegan itu benar-benar menakutkan, dibandingkan dengan pertempuran yang mengerikan itu, menemukan sebuah pulau tidaklah terlalu mudah. Seolah-olah untuk mencegah Erikin mengubah kata-katanya, setelah setuju, Credenstian pergi dengan cepat. Di dalam formasi pulau itu, hanya Erikin dan Finola Su yang tersisa. Angin laut bertiup masuk dan nafas sejuk mengaduk rambut Erikin, membawa sedikit kesejukan ke suasana hatinya yang gelisah. Mungkin, semuanya tidak seburuk yang kukira. Terus-menerus mengingat adegan yang dia lihat sebelumnya, Erikin perlahan menjadi tenang dan mulai berpikir dengan tenang. Meskipun kemunculan tiba-tiba dari adegan berdarah itu memberi dirinya banyak kejutan, namun masih banyak poin yang patut dicermati dari klip yang aku lihat dan belum tentu terjadi menjadi apa yang saya bayangkan sebelum waktunya tiba. Misalnya, ketika Credenstian mengira dirinya akan berdarah dari 7 lubang dan pasti akan menyerah padanya. Namun nyatanya, justru Erikin yang akhirnya membalas Credenstian. Atau Finola Su yang diserang oleh bayangan hitam dan darahnya menodai langit. Situasi sebenarnya adalah Erikin membawa Finola Su untuk melarikan diri dari serangan fatal, sehingga Hengki Li yang terluka. Hanya saja ramalan kali ini terlalu membingungkan. Dirinya sendiri yang membunuh Mitayan, Hengki Li dan Yudira Ying, bahkan ada bayangan hitam dengan senyuman di wajahnya menghadapinya sebelum meninggal. Erikin benar-benar tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa akan ada perubahan dalam semua ini dan itu tidak akan terjadi. Selain itu, meskipun dirinya tidak membunuh Mitayan atau bahkan karena suatu alasan, orang dalam gambar itu sama sekali bukan dirinya, tetapi bagaimana dengan Hengki Li dan Yudira Ying? Mungkinkah bayangan hitam itu bisa menghadapi beberapa kekuatan besar sendirian? Apakah orang ini sebegitu kuatnya? Serta juga, di adegan awal, dirinya berada di Pulau Bunga Persik, suasananya tenang, tetapi karena suatu alasan, pertempuran itu tiba-tiba pecah. Apalagi awalnya di pulau, tapi belakangan di lautan luas. Intinya semuanya terlihat sangat membingungkan. Terlebih lagi, dirinya hanya memikirkan ke arah yang positif. Jika memikirkan ke arah negatif, mungkin kematian dan cedera akan lebih serius daripada ramalan itu. Apalagi setelah bayangan hitam itu terbelah menjadi dua di ujungnya, apakah benar-benar sudah berakhir? Pria itu memang tersenyum. Intinya untuk jangka waktu berikutnya pasti tidak akan bisa tenang dan pertempuran yang tragis pasti akan terjadi. Bahkan jika Yudira Ying dan Hengki Li mati, itu bukan tidak mungkin. Dan ini harus bisa menunggu waktu yang benar-benar terjadi sebelum kita bisa menemukan jawabannya. Kekuatan. Yang terpenting adalah kekuatan. Dirinya harus sembuh secepat mungkin, kemudian meningkatkan kultivasi. Merasakan suasana pertempuran berdarah, Erikin mengepalkan tangannya dengan erat. Finola, maaf membuatmu takut. Akhirnya, mengesampingkan pikirannya, Erikin melihat ke samping tanpa daya. Awalnya mengira setelah krisis Finola Su diselesaikan, ramalan cermin Bagua seharusnya tidak terlalu berbahaya.
Tanpa diduga, kali ini lebih berdarah dan kejam dari sebelumnya. Eric Kin, kamu mengatakan bahwa semua yang muncul di cermin Bagua akan terjadi dalam kenyataan, kan? Finola Su menggelengkan kepalanya, menandakan tidak apa-apa. Setidaknya sejauh ini, cermin Bagua tidak melakukan kesalahan apapun, kata Eric Kin. Dengan kata lain, pertempuran besar itu tidak bisa dihindari dan pemandangan berbahaya itu, tidak peduli apa alasan atau akibatnya, pasti akan terjadi. Eric Kin terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Hal-hal ini pasti akan terjadi dan Finola Su cepat atau lambat akan tahu, jadi dirinya tidak perlu menyembunyikan apapun saat ini. Pada saat ini, tangan yang hangat dengan lembut menggenggam telapak tangan Eric Kin. Melihat Finola Su menatapnya dengan lembut di depannya, Eric Kin terkejut. Aku tidak takut dengan gambaran-gambaran itu, tapi aku ingin bersamamu, menghadapi bahaya itu, menghadapi segalanya, jangan singkirkan aku, ya. Finola. Melihat Finola Su memohon, Eric Kin sejenak kehilangan kata-kata. Ada banyak orang di gambaran itu, tapi tidak ada Finola Su. Dengan kata lain, aku pasti akan melawan bayangan hitam itu, tapi Finola Su mungkin tidak ada di sana. Meski tidak mengatakannya, nyatanya Eric Kin juga sedang memikirkan cara agar Finola Su terhindar dari pertempuran ini. Jelas, Finola Su bisa menyadari pikirannya sendiri. Eric Kin, entah itu hidup atau mati, aku bersedia bersamamu. Bahkan jika aku terpisah darimu, namun aku bisa hidup selamanya dengan dunia, aku lebih suka berpegangan tangan denganmu dan pergi ke dunia bawah bersama-sama pada saat yang sama. Finola Su menatap Eric Kin dengan matanya yang indah. Bagiku, dunia tanpamu tidak ada artinya. Jika kamu mati, aku akan membalaskan dendammu dan aku tidak akan hidup sendiri. Kata-kata Finola Su yang polos tapi serius seperti palu berat yang menghantam hati Eric Kin, hati Qin Cheng yang baru mengeras langsung hancur. Eric Kin yakin Finola Su benar-benar akan melakukan ini. Karena jika Finola Su mati di tangan musuh, dia akan mengambil pilihan yang sama. Sama seperti Iblis Fu dan istrinya yang sudah meninggal saat itu. Jika demikian, akan lebih baik jika Finola Su berada di sisinya, setidaknya dia sudah pulih sepenuhnya dan kekuatan tempurnya tidak buruk. Selain itu, dengan seorang kekasih yang lebih suka menyerahkan segalanya dan menemaninya ke pegunungan pedang serta lautan api, bagaimana mungkin Eric Kin rela mengecewakannya? Finola, aku berjanji padamu, mulai sekarang, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Eric Kin menarik napas dalam-dalam, berjanji dan memeluk erat Finola Su. Dalam perjalanan pulang, sambil terus berpikir, Eric Kin menelan beberapa kemelekatan jiwa untuk menyempurnakannya sesuka hati. Dalam beberapa hari terakhir, Credence Tian tidak berani meremehkan tugas yang diberikannya, mengumpulkan ratusan kemelekatan jiwa dan menyerahkannya kepada dirinya sendiri sebelum pergi. Kemelekatan jiwa tidak bisa dimurnikan terlalu banyak sekaligus, seperti makan camilan, memurnikan sedikit dari waktu ke waktu, melainkan lebih bermanfaat. Perang semakin dekat, kemelekatan jiwaku harus pulih sepenuhnya dan buah persik yang seperti bunga persik sepertinya penuh reiki, aku perlu mempelajarinya. Jika aku dapat meningkatkan kultivasi ke fase penilaian 2 kegagalan sebelum perang, itu akan menjadi perubahan besar bagiku. Dalam perjalanan kembali, itu masih tenang. Bayangan hitam itu sepertinya telah benar-benar menghilang di depan mata semua orang dan belum pernah terlihat oleh kultivator manapun dalam beberapa hari terakhir. Tapi Eric Kin tahu betapa banyak masalah yang akan timbul di masa depan. Dan beberapa hari ini, pria itu tidak akan bersantai. Begitu dia kembali ke kediaman, sebelum memasuki kediaman, sosok muda tiba-tiba muncul di depan Eric Kin.
Saudara Qin, apakah ada waktu? Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu, kata Yudhira Ying. Erik Qin memandangi orang yang muncul dan mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka orang ini berada di garnison Qingzhou dan sepertinya dia sedang menunggunya di sini. Kapan? Tanya Erik Qin. Bersambung.